Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Himawan Raka dan partner saya adalah Alini Goni. Kami dari kelas 9C akan membawakan podcast sesuai dengan tema kita di judul yaitu Sejarah Perjuangan Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tahun 1945, bertepatan ketika itu adalah di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Tepatnya adalah pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Begitu besar arti dan makna kemerdekaan Indonesia ini terhadap kelangsungan pembangunan Indonesia. Hanya saja sepertinya banyak yang melupakan mengenai sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini, yang telah banyak menguras korban jiwa dan harta benda pada zaman kemerdekaan dahulu yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa Indonesia tercinta ini. Untuk mengingatkan kembali akan proses proklamasi dan juga kemerdekaan kita ini, marilah kita sedikit belajar mengenai sejarah berdirinya bangsa Indonesia ini. Dimulai dengan tanggal 6 Agustus 1945, ketika itu bom mengguncang kota Nagasaki, dan kemudian tanggal 9 Agustus giliran kota Hiroshima di Jepang oleh Amerika Serikat. Dan peristiwa pemboman Hiroshima Nagasaki ini adalah menjadi pertanda menyerahnya Jepang kepada Amerika dan juga sekutunya. Sehari kemudian PPU-PKI berganti nama menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak, dilancarkan para pengikut Syahrir. Selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta, dan membawanya ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah pada para pejuang, telah siap untuk pulang Jepang. Selanjutnya adalah naskah proklamasi Indonesia. Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, para pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi menyatakan semua aparat pemerintahan harus dikuasai oleh rakyat dari pihak asing yang masih menguasainya. Tetapi mayoritas anggota PPKI menolaknya dan setujuilah naskah proklamasi seperti adanya hingga sekarang. Para pemuda juga menuntut 6 pemuda turut menandatangani proklamasi bersama Soekarno dan Hatta, dan bukan para anggota PPKI. Para pemuda menganggap PPKI mewakili Jepang. Kompromi pun terwujud dengan membutuhkan anak kalimat atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Rancangan naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sehingga tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau 17 Ramadan 1365 Hijriah, dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Soekarno-Hatta, yang pada kemudian hari menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Semoga hal ini bisa mengingatkan kembali tentang sejarah Indonesia dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada tanah air ini. Terima kasih telah mendengarkan kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.